Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat selalu dan semoga apabila ada teman kita yang sakit pada hari ini, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Aris Sofandi. Kalian bisa panggil saya Pak Aris saja. Selama 1 semester ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama, tentunya melalui uh, online atau secara daring dan akan diselenggarakan secara tatap muka ketika nanti sudah ada informasi lebih lanjut. Baik anak-anak, tentunya kalian sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 1 semester kemarin dengan Pak Tamam ya. Nah, untuk pekan ini kita akan belajar tentang empati, tentang sikap menghormati orang tua dan menghormati guru. Sebelum pembelajaran ini dimulai, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu diharapkan pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian nanti mampu menunjukkan contoh perilaku empati, contoh perilaku menghormati orang tua, contoh perilaku menghormati guru, berdasarkan surat An-Nisa ayat 8 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, anak-anak, langsung saja saya akan share screen ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang empati dan sikap hormat. Saya singkat aja, sikap hormat, yaitu menghormati orang tua dan menghormati guru. Bentar. Ya, anak-anak, pada semester 1 kemarin, kalian telah belajar tentang sikap jujur, sikap istiqomah, dan sikap amanah, betul ya? Nah, sekarang saya mau mereview sikap jujur itu apa? Ya, sikap jujur yaitu mampu menunjukkan, mampu mengatakan yang sebenarnya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu sikap istiqomah itu apa? Yaitu sikap istiqomah itu sikap yang ajak dalam melakukan suatu kebaikan. Ajak itu rutin, ya. Contoh kalau misalnya kalian semua sholat duha setiap pagi, maka itu dinamakan istiqomah sholat duha. Kalau sikap amanah itu berarti dapat dipercaya. Kalian mampu diberi tanggung jawab untuk menjaga sesuatu. Bisa itu rahasia, bisa itu barang, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang empati dan sikap hormat. Oke, bentar, agak lemot ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita melihat dulu surat An-Nisa ayat 8, yang ayat ini nanti akan dijadikan landasan, akan dijadikan dasar kita belajar sikap empati. Ayo kita membaca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Shadaqallahul Adzim. Nah, saya bacakan artinya ya.
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Baik, anak-anak, pada semester 1 kemarin, kalian juga telah belajar tentang bacaan Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Nah, sekarang kita coba praktekkan pada ayat berikut. Manakah yang Al-Qamariyah dan manakah yang Al-Syamsiyah? Coba sebutkan ayat berapa ayat tersebut yang termasuk Al-Qamariyah dan berapa jumlah ayat Al-Syamsiyah. Oke, kalian bisa pause untuk menghitung terlebih dahulu. Baik, kita buka jawabannya. Untuk Al-Syamsiyah, untuk Al-Qamariyah kita buka. Ya, itu Al-Qamariyah. Itu juga Al-Qamariyah. Itu Al-Qamariyah. Itu juga Al-Qamariyah. Jadi ada 4 Al-Qamariyah dan tidak ada Al-Syamsiyah. Baik. Selanjutnya, simak video berikut ini. Simpulkan apa makna perilaku yang tersirat. Oke ya, saya share screen videonya terlebih dahulu. Ini harus saya stop dulu. Ya, saya kira cukup ya. Kita kembali ke Oke. Nah, simpulkan apa makna perilaku yang tersirat pada video tadi. Ya, kalian bisa pause. Nah, berbicara tentang empati melalui video tadi, maka dapat dipastikan bahwa dari video tadi tidak ada unsur empati sama sekali. Ya, tidak ada unsur empati sama sekali. Berarti apa itu empati? Empati adalah ketika kita merasakan atau memikirkan seperti perasaan dan pikiran orang lain.
Oke, saya ulangi. Empati adalah ketika kita merasakan atau memikirkan seperti perasaan dan pikiran orang lain. Nah, dalam video tadi, orang yang sedang ngeprank tadi, itu dia tidak merasakan, dia juga tidak memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Apakah orang lain itu nanti akan sakit hati ketika di-prank atau tidak, dia tidak merasakan. Itu namanya dia tidak empati. Sama juga halnya ketika kalian eh, sedang pulang sekolah, kemudian kalian membawa sepeda motor. Ada teman kalian yang membawa sepeda motor juga, tapi sepeda motornya bocor bannya. Nah, misalnya begitu. Nah, kalau kalian lurus saja, padahal kalian bisa menolongnya, berarti kalian juga termasuk tidak memiliki empati. Minimal kalian menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Kalau bisa membantu ya dibantu, kalau tidak bisa ya bilang minta maaf gitu. Itu namanya kalian memiliki empati. Jadi empati itu apa? Kita merasakan apa yang dirasakan orang lain dan kita memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Pada saat ini kita sering merasakan banjir. Oh maaf, kita sering melihat teman kita rumahnya yang sedang banjir. Nah, kalau kita punya empati, kita contohnya kita akan eh, memberikan pertolongan. Mungkin bisa dalam bentuk sembako, dalam bentuk pakaian. Tapi kalau misalnya tidak bisa menolong, ya tidak apa-apa. Ya minta maaf gitu aja. Minta maaf kalau tidak bisa menolong. Itu namanya kalian sudah menunjukkan sikap empati. Jangan sampai kalian terkesan acuh tak acuh. Apa itu acuh tak acuh? Merasa abai, tidak menghiraukan lingkungan sekitar. Nah, itu namanya tidak memiliki sikap empati. Nah, empati ini timbul ketika apa? Ketika kalian dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Oke, yang pertama dulu. Dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya seperti tadi, teman kalian bannya ada yang bocor. Kemudian kalian merasakan, oh gimana ya rasanya kalau aku ban bocor begitu. Ketika bannya bocor, terus nggak bisa nempel karena uangnya habis, misalnya, uang sakunya habis. Gimana ya rasanya ya? Mungkin kalau saya jadi dia, mungkin saya juga akan butuhkan pertolongan. Mumpung mumpung saya belum seperti dia, saya akan berikan pertolongan ke dia. Lah itu namanya sikap empati. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Contoh, kalian sedang berbicara dengan teman kalian. Kalian nggak mau kan kalau misalnya kalian diejek orang tuanya? Kalau nggak mau ya jangan mengejek orang tua teman kalian. Nah itu namanya kalian mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Seperti tadi, kalau ada teman kita banjir, berarti ya kita empatinya bagaimana? Kita jangan sampai membuang sampah sembarangan sehingga tidak menyebabkan banjir. Jadi kita menjadi orang lain yang merasakan. Oke, selanjutnya kita belajar tentang menghormati orang tua dan guru. Oke. Sebelum itu mari kita membaca Al-Qur'an terlebih dahulu. Ayat ini adalah ayat Al-Baqarah ayat 83, isinya tentang menghormati orang tua dan menghormati guru. Baik, kita baca sama-sama ya, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى
واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Shadaqallahul azim. Baik, saya bacakan artinya. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Surat Al-Baqarah ayat 83. Oke, sebelum itu, kita belajar dulu tentang Al-Qamarin dan Al-Syah. Kita mengingat-ingat lagi, kira-kira ada berapa jumlah bacaan Al-Qamariyah dan jumlah bacaan Al-Syamsiyah pada ayat tersebut? Kalian bisa pause dan menghitung terlebih dahulu. Baik, kita buka jawabannya ya. Sebelum itu kita lihat dulu manakah bacaan-bacaan Al-Qamariyah dan manakah bacaan-bacaan Al-Syamsiyah. Oke. Ya. 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 Oke. Yang warna merah itu adalah bacaan Al-Qamariyah. Yang warna biru bacaan Al-Syamsiyah. Berarti berapa jumlah bacaan Al-Qamariyah? Ya, jawabannya ada 4. Berapa jumlah bacaan Al-Syamsiyah? Jawabannya adalah 4 juga. Baik, kita lanjut. Adakah dari anak-anakku semua ini yang memiliki pengalaman tidak menghormati orang tua dan guru? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Senakal-nakalnya kita, jangan sampai kita tidak menghormati orang tua dan guru. Oke? Kita mungkin bisa nakal, bisa ini, bisa itu, bisa melakukan apa saja sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi jangan sampai hilangkan rasa hormat kalian kepada orang tua dan guru. Kenapa? Karena orang tua dan guru itu adalah kunci bagi kalian untuk meraih kesuksesan. Nah, bagaimana cara menghormati orang tua dan guru? Nah, ada kalanya orang tua kita masih hidup, ada kalanya orang tua kita ada yang sudah meninggal. Begitu juga dengan guru kita. Cara menghormati orang tua yang masih hidup atau guru yang masih hidup, yaitu kita harus bersikap sopan santun. Jangan sampai kalian ura-uraan di depannya. Harus menundukkan kepala, merendahkan suara ketika berbicara, bersikap sopan santun, dan tidak memandang orang tua dan guru itu sembarangan. Bahaya, itu sangat dosa sekali anak-anak. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaan rumah. Ini untuk orang tua. Jadi kalian kalau di rumah, ya sebisa mungkin membantu pekerjaan orang tua. Loh, aku kan mau main game misalnya. Ya kalau membantu menyapu aja kok masa nggak sempat sih. Ya sebisanya lah, sebisanya membantu orang tua. Kalau misalnya nggak bisa membantu keseluruhan, ya membantu sebisanya. Mungkin nyapunya, cuci piringnya, atau kalau minimal kalau disuruh-suruh belanja atau apa itu mau. Jangan sampai, enggak
atau disuruh engko sih. Nah, jangan ya. Orang tua dan guru itu harus diutamakan. Perintahnya itu harus diutamakan. Makanya yang ketiga itu mengikuti nasihatnya. Jadi semua nasihatnya itu harus didengarkan dan harus dijalani. Berat, ya berat memang. Makanya kalau misalnya yang berat itu tidak kita mulai sedikit demi sedikit, ya kita tidak akan kita tidak akan menjalankan sama sekali. Padahal seperti yang saya katakan tadi, kunci dari kesuksesan kita yaitu menghormati orang tua dan guru. Kemudian yang keempat yaitu membahagiakan keduanya, maksudnya orang tua, secara jasmani dan rohani. Kalau misalnya kalian sudah punya uang, nanti sudah bekerja sendiri, ya dikasihlah tiap bulannya itu. Dari gaji kalian itu disisihkan untuk jajannya orang tua. Kalian dulu waktu kecil kan juga dikasih uang jajan sama orang tua. Kalau sekarang giliran kalian yang sudah besar, ya kalian lah yang memberikan uang jajan ke orang tua. Jangan dikasih uang belanjaan saja, terus orang tua nggak dikasih uang jajan, kan ya kasihan kalau mau beli apa-apa ya nggak bisa. Apalagi uang belanjanya nanti dikasih sedikit. Bagaimana kalau nggak punya uang? Atau sekarang misalnya saya masih sekolah, saya belum bekerja, bagaimana cara saya membahagiakan orang tua saya secara jasmaninya? Ya tadi, minimal kalau misalnya dinasihati ya didengarkan, jangan sampai kelihatan bewel. Ya mungkin ada sakit hatinya, ada geremengnya gitu ya wajar, tapi ya jangan sampai ditampakkan ke orang tua. Biar orang tua itu hatinya itu tidak sakit, melihat kalian bewel gitu nggak sakit. Nah, yang kedua ya tadi membantu pekerjaan rumah, itu sangat meringankan sekali orang tua. Bayangkan ya, orang tua itu kalau misalnya kalian disuruh nyapu dan mau, itu senangnya luar biasa. Apalagi kalau sampai tambahi bonusan sama ngepel misalnya. Lebih senang lagi. Kalian minta apa dikasih. Bahkan sebelum minta pun juga dikasih. Itu. Kalau kita membahagiakan orang tua malah jauh lebih membahagiakan kita. Kita mungkin membahagiakannya mungkin 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Tapi kan orang tua membahagiakan kita sepanjang hidup kita. Nah, makanya jangan sampai kalian kehilangan rasa hormat terhadap orang tua. Kemudian membahagiakan secara rohani. Membahagiakan secara rohaninya ya tadi memberikan kalimat yang sopan, berbicaranya sopan santun, andap asor kalau orang Jawa itu. Kemudian nggak membentak, ini yang sering terjadi nih di kalangan remaja. Mudah-mudahan kalian semua tidak ya seperti itu. Anak-anak itu kalau sudah remaja itu kalau dikasih tahu sama orang tuanya gitu atau mungkin disuruh apa itu sukanya bentak. Nah, bentaknya itu sebenarnya begini, dia itu ingin mengatakan bahwa hati saya sedang dalam keadaan tidak baik, tapi tidak bisa mengatakan dengan baik. Makanya dia menggunakan kalimat bentakan. Itu sangat menyakitkan orang tua. Ya memang orang tua tahu kalau kalian itu pada waktu itu ya lagi nggak mood ya. Lagi nggak mood begitu. Diajak ngomong nggak mood, disuruh gini, gini, gini nggak mood. Tapi jangan ditampakkan ke orang tua kalau kalian nggak mood. Jangan ditampakkan malah dibentakan tadi. Sakit sekali rasanya jadi orang tua. Lebih-lebih kalau nanti naudzubillah min dzalik, jangan sampai kalian dibalas oleh anak kalian gara-gara kalian bentak orang tua. Akhirnya anak kalian nanti membentak kalian juga. Agar kalian bisa merasakan betapa sakitnya ketika orang tua dibentak oleh anaknya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Kemudian membahagiakan keduanya, membahagiakan guru secara jasmani dan rohani. Secara jasmaninya kalau guru ya minimal kalau bertemu ya salaman, bilang assalamualaikum Pak Bu, setiap bertemu itu disapa atau disalami gitu. Kalau berbicara ya menggunakan bahasa Indonesia minimal, kalau nggak bisa bahasa Jawa halus ya bahasa Indonesia. Jangan sampai ngukum. Contoh misalnya, Rehan, apa Bu? Nah, itu nggak baik ya, nggak menunjukkan rasa hormat.
ke guru. Ya minimal dalam gitu ya. Jangan sampai menyakiti lah ya. Jangan sampai menyakiti. Baik, yang selanjutnya yaitu mengucapkan salam jika bertemu guru. Nah, cara menghormati orang tua dan guru yang sudah meninggal. Yang pertama pasti mendoakan. Ya, yang mendoakan. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Ada 3 idza mata banu Adam. Ketika anak Adam itu mati, in qata'a amaluhu. Maka seluruh amalnya, seluruh ibadahnya terputus. Illa salasin, kecuali 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang pertama yaitu sodakotin jariyatin. Kalian sodako jariyah. Sodako jariyah itu banyak. Bisa ke teman, bisa ke orang tua, bisa ke adiknya atau kakaknya, bisa ke masjid, bisa ke panti asuhan, dan lain-lain. Ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti saat ini kalian mendapatkan ilmu baru. Kalian manfaatkan, itu namanya ilmu yang bermanfaatkan. Cara memanfaatkannya apa? Ya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah semuanya bisa dilakukan? Kalau mampu semua. Ya, enak kan? Kalau nggak mampu, ya sebisanya. Minimal jangan sampai terlihat nggak melakukan sama sekali. Ya, wis digawe enteng lah ya. Sebisanya, semampunya. Tapi sebisanya semampunya itu ya harus punya niatan bahwa saya harus lebih baik lagi, harus lebih baik lagi. Itu nggak boleh terus ngene aja. Nah, nggak bisa itu ya, nggak boleh. Nah, yang ketiga apa tadi? Awaladin solehin yada'ulah. Yaitu anak yang soleh atau murid yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya atau kedua gurunya. Itu anak-anak, kalau misalnya punya ketiga hal itu, nanti kalian misalnya di akhirat itu nggak putus-putus amalnya, meskipun sampai sudah meninggal dunia, nggak putus-putus itu pahalanya itu sampai ke anak-anak turunnya, sampai berhenti perbuatan-perbuatan itu, sampai dihentikan oleh generasi kalian. Nah, mudah-mudahan generasi kita semua, kita dan generasi kita menjadi generasi yang soleh atau solehah. Oke, yang kedua yaitu melaksanakan wasiatnya. Contohnya, misalnya ada bapak kita yang sudah meninggal, kemudian berwasiat kepada kita, tolong ya dijogo sholat 5 waktu nih, yaitu dijaga beneran, jangan sampai satu kali pun meninggalkan sholat. Itu ya. Yang ketiga yaitu menyambung silaturahmi. Kepada siapa? Kepada kerabat-kerabat yang ditinggalkan. Misalnya kalau kepada bapak yang meninggal, berarti kerabat-kerabatnya bapak, dulur-dulurnya bapak ya, atau teman-temannya bapak yang biasanya bergaul dengan bapak. Atau kalau guru ya dengan anak-anaknya guru ya, atau dengan saudara-saudaranya. Yang terakhir yaitu menjaga nama baiknya. Ya, kita mungkin mengetahui ya sisi buruknya, sisi baiknya dari orang tua kita, dari guru kita. Sisi buruknya seperti ini. Mungkin kita kalau disuruh menghafal sisi buruknya lebih hafal daripada sisi baiknya. Padahal bisa jadi sisi baiknya itu lebih banyak daripada sisi buruknya. Tapi memang begitu manusia. Manusia itu ya lebih cenderung fokus kepada keburukannya daripada kebaikannya. Nah, bagaimana caranya menjaganya? Ya jangan sampai kita mengumbar-ngumbar, kita membicarakan keburukannya kepada orang lain. Cukup kita saja yang tahu. Oke? Nah, di pesantren itu anak-anak, seperti foto tersebut. Ya, foto tersebut itu menunjukkan bahwa santri itu sangat takdim, tawaduk, hormat kepada gurunya, kepada kiainya. Makanya pesantren adalah tempat terbaik melatih sikap menghormati orang tua dan guru. Loh, mana orang tuanya? Lah, kalau menghormati gurunya saja seperti itu, apalagi menghormati orang tuanya. Nah, kebanyakan kita ini terbawa oleh lingkungan. Lingkungan kita itu
eh, biasanya kalau ngomong sama ibunya itu nguko, jambal, di, di dipanggil opo misalnya nggak dalam, iyo gitu, nggak engge misalnya. Itu terbawa lingkungan. Nah, tapi kalau di pesantren enggak. Kalau di pesantren itu ya lingkungannya semuanya seperti itu. Makanya mereka itu cepat sekali untuk bisa melatih kesopanannya, melatih eh, hormatnya kepada orang tua, kepada guru. Nah, kenapa? Karena kok mereka sangat hormat sekali kepada guru? Karena dengan menghormati gurunya, maka ilmunya itu akan bermanfaat. Ya, tadi seperti yang tadi, amalnya tidak akan terputus kecuali 3, salah satunya itu ilmu yang bermanfaat. Ilmunya pasti barokah kalau menghormati gurunya. Apalagi menghormati orang tuanya. Kan banyak sekarang anak-anak orang yang lulusan sarjana, lulusan S2. Tapi apa? Pengaruhnya nggak begitu banyak, ilmunya nggak begitu banyak terpakai. Itu bukan salah sekolahnya, bukan. Itu ya mungkin memang dibuat ilmunya tidak bermanfaat sama Allah. Loh, mengapa kok tidak bermanfaat? Ya mungkin salah satunya dulunya tidak menghormati orang tua dan guru. Berarti semua orang yang sekolah tinggi-tinggi kemudian nganggur itu berarti semuanya ilmunya tidak bermanfaat. Ya nggak begitu juga. Ya nggak begitu juga. Barangkali itu memang ujian dari Allah. Tapi ketika kita menghadapi ujian itu ya kita juga harus mengevaluasi diri, muhasabah. Apa jangan-jangan ini karena dosa saya dulu? Nah, gitu ya. Baik, anak-anak. Selanjutnya simak video berikut ini. Nah, ini adalah video tentang apa namanya? Tentang potret kesopanan para santri di pondok pesantren. Nah, itu ya cukup ya. Kita lihat bagaimana seorang santri itu sangat menundukkan kepalanya di hadapan gurunya. Itu menandakan bahwa dia sangat menghormati gurunya, sangat menghormati ilmu gurunya. Nah, anak-anak, ini kalimat saya yang terakhir, yaitu di atas ilmu itu ada akhlak. Banyak sekali kita temui di televisi para koruptor, ya. Apakah mereka sekolah tinggi? Iya, sekolah tinggi. Apakah mereka pintar? Tentu mereka pintar. Kalau tidak pintar, mereka tidak mungkin bisa berada pada jabatan itu. Tapi kenapa mereka bisa koruptor? Bisa korupsi? Karena ilmunya
tidak karena akhlaknya tidak sebanyak ilmunya, ya. Karena akhlaknya tidak sebanyak ilmunya. Dia punya akhlak, tapi akhlaknya porsinya cuma sedikit. Yang banyak cuma ilmunya, hitung-hitungannya, jiwa kapitalnya. Kalau laba ruginya, kalau nggak saya dapat, kalau nggak ini ya itu. Kalau saya nggak dapat ini ya nggak dapat itu. Kalau saya makasih modal ini pasti dapatnya ini. Itu yang hanya punya ilmu. Tapi misalnya kalau punya akhlak, dia akan menjunjung tinggi akhlaknya, menjaga integritasnya. Apa itu integritas? Prinsipnya. Prinsip kepada kebenaran. Untuk selalu patuh kepada kebenaran. Baik anak-anak, terakhir, Pak Aris punya cerita. Cerita ini dari Khalifah Umar bin Khattab. Pada waktu itu Khalifah Umar bin Khattab sudah diangkat sebagai khalifah yang kedua. Ini zaman Khulafaur Rasyidin berarti ya. Khalifah yang kedua. Menggantikan Khalifah Abu Bakar. Nah, yang namanya khalifah itu ya memimpin negara. Pada waktu itu negaranya adalah Madinah. Khalifah Umar ini di samping punya ilmu, juga punya akhlak. Empatinya juga tinggi. Bagaimana? Bagaimana penjelasannya? Pada suatu ketika, pada suatu malam, Khalifah Umar ini sebagai kepala negara ingin sidak berkeliling ke seluruh penjuru kota, utamanya di daerah-daerah pinggiran kota pada waktu itu, kota Madinah. Bersama abdinya yang bernama Aslam. Abdi itu kalau sekarang ya seperti menteri lah. Aslam namanya. Kemudian ketika berjalan menyusuri suatu wilayah, ternyata ada seorang ibu yang sedang yang sedang menanak nasi. Menanak nasi itu bahasa Jawanya godok itu loh ya. Godok di panci di depan rumahnya gitu. Kemudian terdengar pula anak-anaknya itu menangis sejadi-jadinya. Menangis sangat keras sekali di dalam rumahnya. Anaknya kalau nggak salah ada 3. Ketiga anaknya itu menangis semuanya. Kemudian Khalifah Umar ini menghampiri seorang ibu tadi. Wahai ibu, apa yang kau masak? Kenapa kau nggak matang-matang? Sedangkan anakmu sudah menangis kelaparan. Jawabannya ibu tadi apa? Saya ini sedang menghibur anak saya. Yang saya masak ini bukan nasi, tapi batu. Kemudian saya aduk-aduk, seolah-olah saya sedang memasak nasi. Saya berharap mereka tidur. Kemudian mereka lupa, mereka sedang lapar. Tapi sepertinya mereka tidak bisa tidur, karena mereka terlalu lapar. Saya dari pagi tidak makan sama sekali. Saya mengharapkan bantuan dari Khalifah Umar, pemimpin negara ini. Betapa kejamnya pemimpin negara ini. Melihat rakyatnya kelaparan di pinggiran kota. Anak-anak saya suruh puasa untuk menahan laparnya. Saya berharap ketika berbuka, saya mendapatkan uluran bantuan dari Khalifah Umar. Tapi nyatanya ketika malam, bantuan itu juga tidak kunjung tiba. Akhirnya saya masak seperti ini. Yang saya masak adalah batu. Seketika itu, Khalifah Umar kembali ke Baitul Mal. Pada waktu itu namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu tempat menyimpan beras atau tempat menyimpan bahan makanan untuk satu negara. Kembali ke Baitul Mal, kemudian mengambil satu sak gandum
Kalau di sana itu mereka makannya gandum. Dan kembali ke ibu tadi sambil dipikul sendiri. Nah, bayangkan itu. Khalifah Umar punya ilmu, punya akhlak. Akhlaknya apa? Akhlaknya dia mendahulukan rakyatnya. Dia memperdulikan rakyatnya. Juga punya empati. Empatinya apa? Dia merasakan apa yang dirasakan oleh ibu tadi. Dia pikul sendiri berasnya. Ibu tadi tidak tahu kalau yang diajak bicara itu khalifahnya, Khalifah Umar. Karena pada waktu itu malam hari dan tidak ada lampu. Tidak tahu kalau itu Khalifah Umar. Kemudian Khalifah Umar kembali ke ibu tadi sambil memikul berasnya hingga pundaknya itu memerah. Karena pada waktu itu Baitul Mal dengan lokasi ibu tadi sangat jauh. Sangat jauh. Sampai di lokasi ibu tadi, Khalifah Umar langsung memasak nasi, memasak gandumnya itu. Kemudian setelah dimasak dan disajikan ke ibu tadi dan ke anak-anaknya. Kemudian ibu tadi mengucapkan syukur, terima kasih betapa ada pemuda yang baik hati seperti Anda. Bahkan kebaikan Anda itu mengalahkan kebaikan khalifah di negeri ini, pemimpin di negeri ini. Ibu tadi masih belum mengira kalau itu adalah pemimpinnya yang dimaksud. Kemudian Khalifah Umar mengatakan, kalau begitu besok Anda menemui Khalifah Umar dan minta kepadanya hak Anda sebagai rakyat untuk makan. Keesokan harinya, si ibu tadi menemui Khalifah Umar dan minta hak makannya. Betapa terkejutnya ibu itu ketika melihat sosok yang membantunya pada malam itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi, kita boleh memiliki ilmu yang tinggi sekali. Apa-apa bisa, ini bisa, itu bisa. Tapi jangan lupa kita memegang akhlak. Akhlaknya apa tadi? Bisa jujur, istiqomah, amanah, empati, menghormati. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan berlatih soal. Oke, apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup WA. Dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.